Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Asti dalam acara Tribun Topik. Tribun Topik hari ini kita akan membincangkan seputar hal-hal apa aja sih yang selama ini lagi ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, kebetulan hari ini kita sedang kedatangan tamu spesial nih Tribuners dari Kesbangpol Jateng, ya Bapak siap. J, dengan Bapak Hairudin. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Asti. Senang sekali Bapak sudah menyempatkan waktu ke sini untuk ngobrol-ngobrol, sharing dengan kami-kami yang penasaran sih apa aja sih yang terjadi di Jateng selama ini, gitu ya Bapak. Saya juga senang diundang di sini. Boleh. Asik kalau gitu, kalau senang jadi ngobrolnya enak Pak. Iya, Bapak Hairudin ini beliau adalah Kepala Kesbangpol Jateng ya Bapak. Betul. Atau mungkin lebih enaknya beliau kenalan sendiri kali ya, biar takut salah saya Pak. Monggo Bapak, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Asti. Teman-teman yang sudah bergabung di Tribun News gitu ya. Saya Hairudin, Kakesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Senang bertemu dengan kawan-kawan pada pagi hari ini. Monggo Mbak Asti. Siap Bapak, matur sembah nuwun. Saya agak grogi nih karena langsung sama Bapak kepalanya. Jadi Bapak boleh diceritakan nggak sih apa tupoksi atau tugas utama yang diemban oleh Kesbangpol Jateng ini Bapak selama tahun 2002 ini Bapak? Boleh diceritakan mungkin Bapak? Kesbangpol ini secara garis besar memiliki 4 tugas. Yang pertama terkait dengan penguatan ideologi dan wawasan kebangsaan. Yang kedua itu terkait dengan pembinaan politik dan organisasi kemasyarakatan. Jadi kawan-kawan yang bergabung di dalam organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan, lah insya Allah itu hubungannya dengan Kesbang. Lalu kemudian terkait dengan peningkatan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya. Sosial budaya ini termasuk di dalamnya kaitannya dengan antisipasi narkoba gitu ya, penguatan nilai-nilai kebudayaan itu juga bagian dari tugas Kesbang. Dan yang terakhir mengkoordinasikan kaitannya dengan tugas-tugas pertahanan dan keamanan yang ada di daerah. Lah dengan 4 tugas itu kami punya isu strategis sebenarnya yang konsentrasi di 2022 ini terutama ada 3. Yang pertama terkait dengan kondusivitas wilayah. Jadi memang wilayah Jawa Tengah ini khususnya perlu kita jaga kondusivitasnya agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik, nyaman gitu ya. Lalu kemudian yang kedua terkait dengan isu toleransi. Jadi toleransi ini memang harus kita ciptakan agar kita selalu hidup guyup, rukun di tengah-tengah masyarakat. Dan yang terakhir terkait dengan demokratisasi pendidikan politik, lalu kemudian persiapan menghadapi pemilu dan pilkada 2024 ini juga sudah mulai kita siapkan dari sekarang. Kira-kira begitu kurang lebihnya Mbak. Banyak juga ya Bapak tugasnya ya Bapak. Gitu ya, lumayan. Berarti kaitannya ini dengan mungkin jiwa kebangsaan anak muda. Jiwa kebangsaan. Ya, jadi ideologi wawasan kebangsaan. Berarti kaitannya sama anak muda gitu ya Pak? Ya, kaitannya dengan anak muda terutama generasi Z dan milenial ini sangat penting untuk kita sampaikan juga. Generasi Z yang sekarang ini memang perlu perhatian khusus sepertinya ya Pak. Untuk ini. Nah, makanya itu Tribuners kita di sini lagi membahas tentang mencegah radikalisme ini di Jawa Tengah gitu ya Pak. Nah, kalau boleh tahu sebenarnya kondisi di Jawa Tengah ini seperti apa sih Pak kalau untuk yang seperti Bapak tadi kondisi generasi milenialnya untuk nilai-nilai yang sudah Bapak sebutkan tadi Bapak? Iya. Jadi kalau kita melihat Jawa Tengah ini secara keseluruhan, katakanlah misalnya populasi penduduk, hasil sensus BPS tahun 2020 ya, yang paling banyak memang generasi Gen Z. Generasi Gen Z itu usia antara 8 sampai 23. Lalu kemudian setelah itu generasi milenial. Nah, kalau berbicara terkait dengan radikalisme, ini ternyata generasi Gen Z
ini yang notabene generasi usia sekolah. Kalau 8 sampai 23 itu kan antara usia SD sampai dengan mahasiswa, ya, mahasiswa. Lah, ini yang paling rentan untuk terpapar kaitannya dengan radikalisme. Lah, karena di usia-usia ini misalnya usia-usia anak sekolah itu kadang-kadang orang tua juga terlalu pasrah sama sekolahan, terlalu percaya, terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Ada yang terlupakan kadang, apalagi maaf kalau latar belakang keluarga juga terganggu. Lah, ini berpengaruh terhadap potensi terpengaruhnya ideologi-ideologi lain. Lah, lalu kemudian generasi muda ini, maaf saya dulu juga pernah mahasiswa gitu ya. Ya memang kita saat-saatnya untuk mencari jati diri gitu ya, mencari komunitas gitu ya. Pencarian jati diri ya. Iya, ingin tahu, semua ingin tahu gitu ya. Lah, kalau kita ketemunya hal-hal yang mengarah kepada radikalisme, ini sayang sekali. Tapi bagi saya yang penting sebenarnya benteng kita kuat. Betul. Nah, kalau pemahaman nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai Pancasila itu sudah ada di dalam jiwa kita, lah insya Allah apapun tawaran-tawaran di luar agama dan ideologi Pancasila ini ya kita bisa filtrasi terlebih dahulu. Iya, gitu. Betul. Jadi memang tahap awal tuh memang harus dari lingkungan yang harus terdekat dibuat, ya Pak. Bentengnya harus kuat dulu, pondasinya baru. Fondasinya harus kuat, keluarga kuat, sekolah kuat. Nah, kalau sudah kuat, begitu kita keluar, apapun ancaman, hambatan, gangguan itu kita bisa kendalikan. Nah, itu tadi. Ya, itu tadi sering kita lihat gitu ya Pak ya, untuk radikalisme sudah banyak masuk ke kampus-kampus dan lain sebagainya. Itu yang sering kita lihat di televisi sih Pak ya. Nah, kalau dari Bapak sendiri bagaimana sih Pak nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme untuk kaum milenial dan pemuda di Jawa Tengah sendiri Pak terutama? Sebenarnya kalau bisa bicara kondisi Jawa Tengah secara umum ya, kalau bicara misalnya nilai-nilai nasionalisme, patriotisme, itu bisa kita ukur misalnya dari indeks bela negara, lalu kemudian indeks kerukunan, dan indeks toleransi. Nah, sebenarnya hasil pengukuran dari indeks-indeks tadi, Jawa Tengah itu masih cenderung bagus. Bagus. Jadi misalnya ya, kemarin kita kerjasama dengan Departemen Pertahanan. Departemen Pertahanan, Kementerian Pertahanan ini melakukan pengukuran indeks bela negara di 6 kota. Lah, salah satunya itu adalah kota Semarang. Ada Balikpapan, ada Makassar, ada 6 kota. Ternyata Jawa Tengah paling tinggi indeks bela negaranya yang diwakili oleh kota Semarang. Nilainya 3,68. Nah, sedangkan rata-rata nasional itu hanya 3,59. Berarti di atas ya Pak? Kita masih dalam posisi bagus. Nah, tetapi memang bukan berarti ancaman itu tidak ada. Ancaman itu selalu ada, tapi alhamdulillah kalau di Jawa Tengah ini sudah semakin dewasa, sudah semakin kuat mengantisipasi adanya ancaman-ancaman itu dibandingkan dengan daerah lain loh, dibandingkan dengan daerah lain. Iya sih, berarti termasuk berhasil nih untuk kinerja dari Kesbangpol di tangan Bapak Hairudin ini, Bapak. Saya ucapkan selamat ya Pak. Ya, saya juga tidak mengatakan ini kerja Kesbangpol, enggak. Saya kira kerja semua masyarakat, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, lalu kemudian tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan. Saya kira ini punya peran yang sangat besar untuk menciptakan situasi yang kondusif yang ada di Jawa Tengah. Jawa Tengah gitu ya Pak. Ya, memang kalau dilihat memang kondisi Jawa Tengah ini masih yang cukup adem ayem ya Pak dibandingkan untuk daerah-daerah lain. Adem ayem. Cukup adem ayem untuk kondisi ya itu tadi sih tingkat generasi milenial dan pemudanya gitu. Yang mana kita sudah sangat jarang untuk melihat berita radikalisme atau anti toleransi dan lain sebagainya yang mana di Jawa Tengah kayak gitu sih Pak. Iya, kita harus mengakui memang masih ada bibit-bibit itu masih ada. Hanya memang kalau berdasarkan hasil survei dari BNPT di Jawa Tengah ini sebenarnya kecenderungannya menurun. Nah, alhamdulillah di generasi milenial ini juga sudah mulai berkurang lah, dari tahun ke tahun ini sudah mulai berkurang. Justru sekarang itu tugas kami juga yang banyak adalah membina
kawan-kawan yang sudah pernah terpapar, sudah pernah melalui proses hukum, lah sekarang sudah menjadi ex-napiter. Oh iya. Nah, ex-narapidana teroris ini, alhamdulillah beberapa orang itu sudah bergabung dengan kita. Kita biasa melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, kegiatan-kegiatan edukasi. Nah, alhamdulillah kerjasamanya bagus. Karena memang ini juga harus kita rangkul. Karena kalau kita nggak rangkul, berpotensi dirangkul lagi gitu ya Pak ya? Kembali atau dirangkul oleh pihak lain. Iya, benar-benar. Nah, ngomong-ngomongin terorisme tadi, Bapak boleh diterangkan nggak sih apa itu terorisme, apa itu radikalisme, dan juga apa itu anti toleransi? Yang mungkin ini sangat penting ini Pak untuk disampaikan biar generasi di luar sana, terutama generasi milenial di luar sana, mengetahui apa itu sebenarnya, agar jangan sampai lah masuk ke situ gitu, dan membuat endingnya kan tetap nanti membuat kegaduhan di negara sendiri gitu kan Pak. Monggo Bapak. Saya kira ini perlu untuk saya sampaikan dan perlu diketahui oleh kita semuanya, terutama generasi muda. Memang selalu ada hubungannya antara intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Kalau kita cermati tahapan-tahapannya itu, awalnya itu tidak toleran, lalu kemudian radikalisme, lalu kalau ini tidak terkendali, dia bisa sampai kepada teroris. Nah, harapannya memang tidak sampai kepada teroris. Ya, kalau hanya tahapan misalnya intoleran sudah bisa kita treatment, sampai radikal ini sudah bisa kita treatment ya, kita sembuhkan, saya kira ini lebih bagus. Hanya saya juga ingin meluruskan ya, hari ini radikalisme itu selalu dibungkus dengan agama. Saya pernah ditanya mahasiswa, Pak, di negeri ini ada agama radikalisme ya? Ya enggak ada lah, enggak ada agama radikalisme gitu ya. Lah, jadi kalau kita lihat definisi radikalisme ya, radikalisme itu paling tidak kita ambil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya. Radikalisme ini kalau saya pahami, ini ada 3 tahapan. Jadi tahapan pertama dia radikal dalam pemahaman, radikal dalam ajaran. Jadi dia pemahamannya, ajarannya itu selalu ingin melakukan perubahan, dan perubahan itu perubahan yang fundamentalis, perubahan yang revolusioner. Nah, tapi ada yang tahapannya cuman sampai kepada pemahaman. Jadi pemahaman, ajaran, tidak sampai kepada sikap dan tindakan. Lah, tetapi ada juga radikalisme yang tingkatannya sudah pada sikap ekstrim. Nah, sikap ekstrim. Maaf kalau misalnya boleh saya contohkan, kalau misalnya hanya pemahaman tadi, misalnya pemahaman, ini kan sekarang hari ini misalnya masih masa-masa sadranan ini. Di Indonesia, nyadran ya, menjelang bulan suci kan ada sadranan. Nah, kalau masih batas pemahaman itu biasanya dia hanya tidak mau gitu ya, menolak gitu. Tidak melakukan gitu ya, tidak melakukan. Lah ini baru sebatas pemahaman ajaran. Mungkin dia ajarkan sama kelompoknya gitu ya, nggak boleh, haram, syirik dan lain sebagainya gitu. Lah, tapi ada juga yang sudah sampai pada sikap yang ekstrim. Sudah mulai ada perlawanan, menolak gitu ya. Bukan sekedar ajaran, tapi sudah pada sikap gitu ya. Nggak boleh misalnya ada di sekitar, katakanlah tempat tinggal, perkumpulan, itu nggak boleh ada itu. Melarang. Lah, yang agak berat ini kalau sudah gabungan 2. Jadi ada pemahaman, ada sikap, sudah kepada tindakan. Nah, tetapi yang menarik di dalam Kamus Bahasa Indonesia itu, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, tujuan dari radikalisme ini bukan agama, perubahan sosial politik. Bukan kaitannya dengan revolusioner di agama gitu ya, perubahan di keagamaan, tapi perubahan pada sosial politik. Nah, ini yang saya juga kadang menyayangkan. Kok dibungkus dengan agama ya? Padahal kan sasarannya sebenarnya sasaran perubahan sosial politik. Lah, maka ada yang menarik, misalnya beberapa kejadian teroris itu, di situ misalnya ditemukan barang bukti itu antara lain misalnya ada
buku-buku yang terkait dengan baiat, buku-buku yang terkait dengan Islam revolusioner. Nah, ini yang saya kira memang generasi muda harus tahu. Kalau misalnya sudah menemukan hal-hal yang seperti ini, kembalilah. Insya Allah Pancasila itu sebagai ideologi yang menjadi kebanggaan kita lah, ideologi warisan nenek moyang kita. Dan memang ideologi Pancasila ini nggak perlu kita ragukan, karena kalau berbicara kaitannya dengan ideologi agama misalnya, Pancasila ini digali dari nilai-nilai agama juga, dari nilai-nilai adat istiadat, dari nilai-nilai budaya, bahkan dari nilai-nilai norma-norma yang ada di Indonesia. Jadi apalagi sebenarnya sudah komplit sebenarnya ya Pak ya. Kalau memang mau memaknai tiap satu butirnya ya Pak ya. Iya. Gitu. Ya, tadi berarti untuk radikalisme, anti toleransi sudah disebutkan. Nah, yang ini yang satu lagi yang tadi terorisme ini Pak. Ya, kalau terorisme ini memang tindakan untuk teror itulah gitu ya. Teror itu kan membuat orang kemudian takut. Ini dilakukan dengan aksi-aksi kekerasan. Ya, disertai aksi kekerasan. Dan terorisme ini sendiri pun juga sebenarnya tujuannya adalah perubahan sosial politik. Ya. Maka maaf kalau hari ini lagi-lagi dilakukan dengan dibungkus dengan agama, udahlah gitu ya. Udahlah, karena kita juga paham sebenarnya arahnya kemana gitu ya, arahnya Pak. Kemana. Kasihan, karena misalnya menimbulkan pemahaman-pemahaman yang tadi misalnya saya sampaikan, akhirnya orang bertanya, ada agama teroris gitu ya, ada agama radikal gitu ya. Lah kan ini orang akhirnya membuat berkesan, oh iya, ada ya. Lah padahal agama itu kan selalu mengajarkan kebaikan gitu ya. Betul. Agama apapun saya kira mengajarkan kebaikan. Betul. Ya itu tadi, pokoknya jangan sampai sebagai generasi muda jangan sampai deh ikut-ikutan hal-hal yang nggak bermanfaat gitu ya Pak. Jangan sampai. Pancasila udah jelas gitu Pancasila ya Pak. Sudah jelas. Mungkin salah satu solusinya ya harus pelajari Pancasila benar gitu. Bukan ya Pak. Sekedar dipelajari, tapi amalkan dalam tindakan. Iya, betul. Pancasila dari sila pertama, ya sila pertama itu kan intinya dua hal. Kita beragama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Tapi juga kita toleransi dengan agama yang lain. Dan ini kan perintah. Betul. Perintah. Lalu kemudian sila kedua, kita saling empati pada teman-teman yang ya mungkin perlu kita bantu gitu ya. Nilai kemanusiaan kita muncul. Lalu kemudian sila ketiga, semangat persatuan, semangat wawasan kebangsaannya ada. Sila keempat misalnya kita ada semangat kerayaatannya, semangat musyawarahnya gitu ya, ada kebijaksanaan di situ. Lalu kemudian sila kelima ada keadilan sosialnya ya yang perlu kita lakukan. Kalau ini kita amalkan dalam tindakan, ya saya kira ideologi lain nggak akan bisa masuk. Gitu. Dan hidup kita aman, tentram hidup ayam kita gitu aman, ya, insya Allah aman lah. Ini negeri yang makmur, negeri yang kita cintai, negeri yang kaya raya gitu ya. Ya, itu yang kadang bikin miris ya Pak, apalagi sekarang sosial media seperti itu kan, maksudnya ada satu kompor sedikit sudah semua ini, terus nanti ujung-ujungnya rame sendiri kayak gitu. Itu mungkin karena kurangnya pemahaman tentang Pancasila itu kan. Ya, lagi-lagi saya ingin menyampaikan juga kepada generasi muda, generasi milenial. Medsos itu media kita untuk edukasi, media kita untuk belajar. Jadi kalau ada berita-berita yang menghasut, ujaran kebencian, yang itu justru tidak memberikan pembelajaran yang bagus, udah tinggalkan. Tinggalkan, karena itu racun. Betul. Dan teman-teman ex-napiter tadi yang saya sampaikan selalu mengatakan bahwa doktrin yang paling banyak itu didapatkan lewat medsos. Medsos, betul. Ya memang harus disikapi dengan bijak gitu ya Pak. Kembali lagi tujuan medsos itu apa sih? Namanya juga sosial media gitu ya Pak. Kita harus bersosialisasi tapi juga harus menggunakan akal sehat gitu ya Pak ya. Harus bisa memilah dan memilih mana informasinya ya Pak ya. Gitu. Nah Pak, kalau dilihat lagi nih Pak, sebenarnya seberapa besar sih Pak potensi milenial, masyarakat milenial Jateng ini terhadap radikalisme dan intoleransi Pak, potensinya? Ya,
Jadi kalau milenial itu ya, kalau populasi Jawa Tengah itu masuk urutan kedua komposisinya. Usia 24 sampai dengan 39 kurang lebih itu sekitar 24%. Artinya ini juga posisi yang paling besar, dan di usia-usia ini juga memang masih ada peluang besar untuk kemudian terpengaruh dengan ideologi-ideologi transnasional. Lah, maka sebenarnya pesan saya, cintai Indonesia seutuhnya. Betul. Cintai rakyatnya, cintai wilayahnya, cintai pemerintahan yang sah, cintai ideologinya, cintai lambang negaranya, cintai simbol-simbol kenegaraan. Betul. Secara utuh. Secara utuh. Jangan setengah-setengah gitu ya. Harus total. Gitu harus totalitas. Karena kalau nggak totalitas, itu nanti gampang tergoda dengan ideologi yang lain. Dan kalau sudah tergoda dengan ideologi yang lain, apalagi sudah masuk doktrin-doktrin, lah itu seolah-olah kita menganggap negara lain itu lebih bagus. Lah padahal inilah Indonesia. Padahal kita udah komplit ya Pak. Mau cari apa? Cari apa aja ada tongkat di sini. Dan kayu jadi tanaman. Kos plus lah. Apa? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Batu itu di dalamnya harganya mahal. Dan itu banyak di Indonesia. Kita tancapkan kayu, itu bisa tumbuh menjadi tanaman. Dan itu menjadi kekayaan bangsa yang luar biasa. Betul. Apa sih yang udah komplit kok di Indonesia gitu ya Pak ya. Nah itu tadi berarti kan potensinya sangat besar nih Pak untuk di Jawa Tengah ya Pak ya, untuk tumbuh kembang radikalisme dan intoleransi tadi untuk generasi milenialnya. Nah lalu upaya apa saja sih Pak yang sudah dilakukan oleh Kesbang Pol Jateng ini Bapak untuk pencegahan radikalisme dan intoleransi tadi? Kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ini sebenarnya kegiatan kita hari ini termasuk juga membantu kegiatan Kesbang. Jadi memang kita lebih banyak memberikan edukasi, sosialisasi pembumian nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai kebinekaan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam undang-undang dasar kita, konsensus-konsensus kebangsaan. Lah ini memang yang saya kira kembali lagi generasi muda ini memahami, kemudian mengamalkan, karena hari ini misalnya kita sudah banyak meninggalkan nilai-nilai sejarah. Para pendiri bangsa ini pesan ke kita, jas merah. Jangan melupakan sejarah. Nah, apa sih sebenarnya yang perlu kita ingat dari sejarah itu? Misalnya ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini kan melalui pembicaraan yang panjang sekali. Ya, mulai 1 Juni misalnya, mulai 22 Juni Piagam Jakarta, sampai dengan disahkannya sebagai ideologi negara, ini kan melalui perdebatan panjang. Dan di dalam perdebatan ideologi Pancasila ini kan juga hadir tokoh-tokoh bangsa yang di dalamnya tokoh-tokoh agama juga. Sudah termasuk di dalamnya. Sebut saja misalnya Haji Agus Salim di situ. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya. Lalu kemudian ada M. Yamin, ada Cokro Aminoto gitu ya. Lah, ada tokoh-tokoh yang lain, ada Bung Karno, ada banyak tokoh di situ, dan mereka berdebat panjang ini membicarakan ideologi Pancasila. Dan akhirnya kita tetapkan sekarang Pancasila 5 sila. Lah, apalagi? Apakah kemudian kita, generasi sekarang ini mempersoalkan atau tidak mau mewarisi leluhur, keputusan-keputusan leluhur yang notabene ini adalah dasarnya negara kita. Nah, dasar ini ibarat fondasi sebuah rumah. Kalau fondasinya ini nanti hancur, kita rusak, rumahnya nggak bisa berdiri kokoh. Nah, ini akan mengganggu. Lah, maka sejarah-sejarah ini saya kira nilai-nilai kejuangan dalam sejarah ini generasi muda juga perlu mempelajari. Kita patut bersyukur, kita patut berbangga hadir di negara Indonesia yang notabene ini adalah hasil perjuangan. Dan di dalam perjuangan para pendiri bangsa ini selalu ada air mata dan darah yang mengalir. Nah, kita kok misalnya hari ini ya tanda kutip
main-main dengan negara kita sendiri. Padahal ini melalui proses panjang, perjuangan Pak. bangsa dengan pertumpahan darah, dengan pertumpahan darah gitu ya. Maka misalnya tokoh-tokoh agama saat itu ada semboyan hubbul waton minal iman. Jadi membela negara itu bagian dari iman gitu ya. Lah, kita kok sekarang itu kok dengan santainya? Iya, dengan santainya. Lah, maka lagi-lagi ayo generasi muda belajar agama dengan baik, fahami ideologi dan terapkan ideologi itu dalam tindakan kehidupan sehari-hari. Ya. Itu dia Tribuners, jangan lupakan sejarah ya. Diingat-ingat lagi kalau banyak di luar sana yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan suku, agama dan lain sebagainya, itu nggak ada yang sama sekali, karena dari dulu negara ini berdiri pun sudah jelas ya Pak ya. Sudah jelas, kita sudah jelas. Kenapa kemudian ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Karena memang kemajemukan kita sudah ada sejak lahir. Sejak lahir, dan itu sudah disepakati oleh para pendiri bangsa ini. Jadi jangan sampai salah arti ya Pak ya. Jangan sampai apalagi berkedok dengan membawa agama-agama tertentu. Nggak ada satupun agama yang mengajarkan kebencian. Nggak ada. Lalu memecah belah bangsa sendiri, nggak ada ya Pak ya. Iya. Maaf, kita ini lahir di negara yang sudah merdeka. Iya, sudah merdeka. Apakah ada yang lahir sebelum kemerdekaan gitu ya? Kemudian kita hadir sudah tidak mengalami penjajahan. Lah, saya mungkin sedikit cerita ya. Kakek saya sendiri itu mengalami penjajahan Belanda dan mengalami penjajahan Jepang. Mengalami yang namanya kerja rodi pada saat penjajahan Belanda. Nah, pada saat penjajahan Jepang ini mengalami kerja Romusa. Ini benar-benar dipaksa loh, mohon maaf. Ini benar-benar dipaksa. Tapi dengan semangat perjuangan ingin merdeka, ya mereka tetap bertahan, tetap kuat. Bahkan misalnya pejuang-pejuang kita, kalau kita pikir hari ini, mereka hanya dengan modal bambu runcing bisa mengalahkan persenjataan yang canggih, lengkap, canggih gitu ya. Lah, tetapi alhamdulillah mereka bisa. Karena apa? Karena semangat persatuan tadi ya Pak ya. Lah, sekarang kawan-kawan milenial, generasi muda, lawan kita bukan lagi penjajahan bersenjata, tapi lawan kita adalah ideologi. Ideologi transnasional yang ingin masuk mengikis nilai-nilai Pancasila. Lah, ini yang juga harus kita lawan gitu ya. Medsos yang ujaran kebencian. Nah, ini musuh kita sebenarnya gitu. Jadi memang musuhnya itu sebenarnya ya dari diri sendiri dan lingkungan sendiri ya Pak ya. Iya, tidak jauh-jauh. Kenapa kita harus kuat dulu pondasinya ya Pak harus ya? Kuat, maka Bung Karno misalnya, para pendiri bangsa mengatakan musuh yang paling besar itu yang kita hadapi adalah di dalam bangsa kita sendiri. Dan sekarang satu persatu sudah mulai kelihatan. Ujaran kebencian, saling bermusuhan satu sama lain. Nah itu tadi ya Pak ya. Nah Pak, untuk menghadapi itu sebenarnya program-program apa sih Pak yang pas atau yang menyasar untuk kaum milenial dan remaja di Jawa Tengah yang rentan terhadap paham radikalisme dan intoleran ini Bapak? Ya, jadi kegiatan-kegiatan kita itu kegiatan-kegiatan sosialisasi, penguatan kesadaran bela negara, lalu kemudian kegiatan pembumian kembali nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan. Ini juga kita lakukan dengan model-model podcast seperti ini. Ya, memang dulu juga dengan Tribun News itu juga di kantor gitu ya. Lalu kemudian dengan melibatkan semua pihak, semua unsur, terutama kepada organisasi-organisasi masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah Jawa Tengah. Termasuk generasi muda, kami sampaikan juga Kesbangpol selalu membuka ruang-ruang diskusi, ya, ruang-ruang literasi. Lah, monggo bisa bergabung luring, bisa juga bergabung secara daring. Oke. Ya. Itu ya Pak. Jadi sebenarnya banyak programnya ya Pak ya untuk yang mengedukasi lah ya Pak ya, untuk kaum milenial dan juga pemuda di Jawa Tengah ini ya Pak. Saya ingat dulu tuh saya pernah ikut programnya Kesbangpol Pak, zaman sekolah dulu Pak. Itu salah satunya camping dengan satu
Pemuda se-Jawa Tengah, kebetulan saya salah satu yang mewakili sekolah saya untuk ikut di situ. Nah, itu kan juga bagian dari penanaman nilai-nilai Pancasila itu tadi ya Pak. Kebangsaan kita. Betul. Dan itu semua masyarakat Jawa Tengah, nggak pandang suku apa, agama apa, semuanya kita jadi satu, kita kerjasama, kita kumpul buyup kayak gitu ya Pak. Betul. Dan tentunya diajari, disosialisasikan program-program dari Kesbangpol untuk penanaman Pancasila, wawasan kebangsaan dan lain sebagainya ya Pak ya. Itu salah satu programnya sih yang saya ingat ya Pak. Kebetulan pernah ikut. Masih kegiatan ya, Pak, generasi muda masih. Nah, maksudnya sekarang kan memang kalau bikin program harus sesuai dengan itu harus ya Pak dinamis, ya. menyesuaikan selera generasi muda. Betul. Kan sekarang memang harus hati-hati banget Pak dengan klasikal anak muda kita sudah mulai Pak. kurangi. Sudah lebih banyak dialog-dialog, lalu kemudian kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan selera milenial. Nah, betul. Udah mulai menyelami ya Pak ya dunia milenial seperti apa gitu ya Pak. Nah, Pak kalau boleh tahu apakah paham-paham tersebut Pak, paham radikalisme dan intoleransi itu penyebarannya itu melalui internet, buku-buku atau pertemuan tertutup, benarkah demikian sih Pak? Ya benar. Yang lebih banyak sebenarnya melalui medsos. Medsos itu luar biasa. Lalu kemudian pertemuan-pertemuan tertutup, eksklusif itu biasanya kajian-kajiannya memang terbatas melalui hal-hal seperti itu. Maka kalau misalnya ada tawaran pertemuan-pertemuan tertutup gitu ya, kajian-kajian tertutup, apalagi misalnya di situ sudah mulai berbicara tidak mengakui ideologi Pancasila, atau misalnya sudah bicara pemerintah itu tohut, nah itu udah harus hati-hati. Sudah harus hati-hati. Tinggalkan. Termasuk juga misalnya kalau ada sekolah-sekolah, ya kawan-kawan generasi muda, tolong diperhatikan juga di lapangan. Ini juga masih ada informasi, ada sekolah yang tidak mau menghormat bendera misalnya. Nah, kami kemarin juga sudah rapat dengan Kakesbangpol se-Jawa Tengah bagi sekolah-sekolah yang tidak mau menghormat bendera. Ini supaya diajak diskusi. Maksudnya apa? Gitu. Maksudnya apa? Kalau memang dia tidak bisa menerima bendera merah putih, lah saya kira harus dilakukan penanganan keras ini. Harus penanganan keras. Karena lagi-lagi kembali, para pejuang bangsa ini itu untuk mendapatkan merah putih, memperjuangkan merah putih ini dengan pertumpahan darah, dengan pengorbanan yang luar biasa. Maka mereka begitu, misalnya kalau kita lihat di film-film itu ya, film-film peperangan itu, begitu hormatnya dengan bendera, mencium dan lain sebagainya. Kita mau menghormat saja sebagai tata upacara yang memang sudah disepakati oleh bangsa ini, kok tidak mau gitu. Nah, ini yang saya kira tidak boleh dilakukan. Dan lagian kok nggak maunya ya sekarang gitu ya Pak ya. Dulu-dulu kan pasti mereka itu kan pasti sudah pernah melakukan juga gitu loh ya Pak ya. Itulah mungkin literasi yang salah ya Pak ya dalam menggunakan sosmed mungkin, ataupun pemahaman yang kurang pemahaman seperti tadi, pondasinya kurang kuat juga, sehingga gampang saja menuruti apa yang sudah seharusnya dilakukan sebagai bangsa yang baik ya Pak ya. Saya selalu merinding kalau bilang perjuangan pahlawan-pahlawan kita ya Pak untuk mendapatkan itu. Dan ini saya kira generasi muda harus kita ingatkan. Betul. Harus kita ingatkan. Maaf, kita ini sudah lahir di era kemerdekaan. Nah, maka perjuangan-perjuangan bersejarah ini harus kita saling ingatkan bahwa ini loh, bangsa ini dulu pejuang mendapatkan merah putih itu ya. Misalnya Bung Tomo itu sampai manjat ke hanya untuk merobek salah satu warna untuk kemudian meninggalkan merah putih di situ. Lah, hari ini siapa yang mau kayak gitu? Kita sudah tinggal menikmati saja. Sudah menjalani aja yang sewajarnya gitu ya Pak. Nggak usah aneh-aneh, memang harus dipilih dan dipilah sekali lagi kalau main sosial media ya Pak ya. Karena banyak akun-akun atau bahasa-bahasa yang sengaja dibuat untuk merusak itu semua ya Pak ya. Dan lagi-lagi mereka itu pendekatannya menghasutnya lewat doktrin keagamaan. Padahal coverage by agama gitu ya Pak. Padahal yang mau diinginkan kan sebenarnya perubahan sosial politik. Dan kaitannya dengan katakanlah misalnya pergantian kepemimpinan itu kan sudah diatur dengan konstitusi, nggak usah aneh-aneh lah gitu ya. malah menyusahkan diri sendiri. Menyusahkan diri sendiri, Dan maaf, bukan sekedar menyusahkan diri sendiri,
juga menyusahkan generasi. Lah, saya hari ini misalnya mohon maaf, itu saya nggak bicara yang belum. Nah, yang belum itu harapannya itu tadi kita cegah sama-sama. Tapi misalnya kejadian-kejadian yang sudah dilakukan, yang sudah melakukan kejadian misalnya terorisme, itu kan ternyata juga anak-anak dan keluarga menjadi korban. Anak istri itu juga menjadi korban loh. Lah, ketika misalnya dia sudah melakukan tindakan pengeboman melalui proses hukum, itu yang mengurusi anak istri juga kasihan loh. Itu juga mereka menjadi korban. Ya maaf, akhirnya ada potensi anak stunting gitu ya, ada potensi generasi tidak terurus sekolahnya, pendidikannya lah, ini kan kasihan. Iya, betul. Apalagi yang saya pernah lihat itu terorisme bawa satu keluarga ya Pak untuk diajak ngebom salah satu bangunan itu agama lain kan itu kasihan yang nggak tahu apa-apa gitu ya Pak, anaknya pemikirannya terlalu sempit seperti itu. Nah itulah pentingnya edukasi ya Pak. Itu kenapa Bapak main ke sini ya Pak untuk memberikan edukasi. Ini salah satunya juga ya gitu ya Pak, agar kaum milenial di Jateng ini ngerti dan paham, nggak cuma sampai paham aja tapi juga harus dilakukan, ditanamkan untuk demi keselamatan negara ya Pak ya, demi generasi yang akan datang yang mana nantinya kan negara ini juga akan dipimpin oleh mereka. Ya, kita jaga sama-sama lah negara ini. Oke Bapak, terakhir Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk Tribuners dan juga kaum milenial di luar sana Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan. Ya, pesan saya satu, cintai Indonesia seutuhnya, cintai Indonesia sepenuh hati, cintai rakyatnya, cintai wilayahnya, cintai pemimpinnya yang sah, cintai lambang negaranya, cintai ideologinya, cintai Indonesia secara totalitas. Nah, karena kalau nggak utuh cintanya, nggak bulat cintanya, itu nanti akan gampang terpengaruh dengan ideologi-ideologi, tawaran-tawaran dari negara lain, dari luar sana, yang sesungguhnya itu belum tentu pas dengan adat istiadat, budaya, norma-norma nilai bangsa kita sendiri. Lah, dan maaf, jangan melakukan tindakan radikalisme, terorisme dengan berbungkus agama. Negara ini cukup luar biasa melindungi, memberikan hak untuk kebebasan beragama. Di Jawa Tengah sendiri misalnya, dari 4 misi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, itu justru yang nomor 1 adalah membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius. Nah, artinya memang agama ini juga dikedepankan. Nah, namun misi ini tidak berhenti di sini. Jadi membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, guyup untuk menjaga NKRI. Jadi ya religius, tapi juga harus toleran. Dan juga harus guyup untuk menjaga NKRI. Saya kira dengan begitu kita bisa ikut hidup damai, berdampingan, dan kita bisa melaksanakan aktivitas kita dengan aman, lancar, dan tenang. Jangan begitu NKRI harga mati ya Pak. NKRI tetap harga mati. Ya itu tadi Tribuners, sungguh inspiratif sekali Pak Hairudin. Terima kasih waktunya Bapak. Ya terima kasih Mbak Asti, terima kasih. Jadi ingat pesan Bapak, kalau sebagai generasi milenial kita harus cintai Indonesia seutuhnya gitu ya Pak. Ya, totalitas, semuanya bulat, totalitas bulat. Gitu ya Pak. Lalu jangan juga religius yang sampai menyebabkan fanatisme dan lain sebagainya gitu ya Pak ya. Ya, karena kita sudah mendorong itu untuk menjadi insan yang religius. Pemerintah mengedepankan masyarakat yang religius. Iya, betul. Yang penting jangan sampai kebablasan. Nggak boleh ya Pak ya. Dan juga harus menggunakan, bijaklah dalam menggunakan sosial media, saring informasi-informasi yang benar agar jangan sampai terjerumus ke paham-paham radikalisme, intoleransi seperti itu ya Pak, yang mana akan merusak diri sendiri, orang lain, dan juga ujung-ujungnya negara ini gitu. Nggak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan ujaran kebencian ataupun memecah belah bangsa tertentu gitu ya Pak. Jadi sebagai generasi muda, pondasinya harus kuat, belajar lagi, mencintai negara Indonesia seutuhnya. Gitu. Baik, terima kasih Bapak waktunya. Sungguh inspiratif sekali Pak. Saya udah senang. Jadi senang bisa support juga untuk kaum milenial di luar sana, memberikan informasi ya Bapak.
agar jangan sampai salah jalan gitu ya Pak. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu Bapak. Amin. Semoga ketemu lagi ya Bapak. Terima kasih. Itu tadi Tribuners ngobrol kami dengan Kepala Kesbangpol Jateng, Bapak Hairudin, selaku kepala. Jadi ingat pesan tadi bahwa kita harus cintai negara Indonesia seutuhnya, jangan sampai mudah terprovokasi. Oke Tribuners, sampai ketemu di Tribun Topik selanjutnya. Saya Asti, selamat pagi. Pagi, salam Pancasila. Salam Pancasila.